Kalau kalian pikir Bondowoso cuma punya kawah ijen dan kawah burung, kalian salah besar. Karena kalian belum tahu tempat ini. Di balik rimbunya pepohonan yang tinggi, hutan ini dikenal dengan sebutan hutan pelangi. Tapi apa benar? Hutan ini penuh warna atau cuma cerita aja? Aku Feridian. Hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk mengeksplor sebuah kawasan hutan yang unik hanya di Magical Love Bondowoso. Dan pastinya kita juga akan cari tahu sama-sama kenapa kawasan hutan ini disebut hutan pelangi. Perjalanan menuju hutan pelangi ini sebenarnya cukup mudah, dan begitu sampai di lokasi, kalian bakal disuguhkan vibes yang luar biasa. Pepohonan yang tumbuh begitu rapat, udara yang dingin, dan lihat deh, indahnya warna-warni di batang pohon seperti lukisan alam yang begitu indah. Teman-teman, kenapa kawasan hutan ini disebut hutan pelangi? Ternyata bukan karena ada pelangi setiap harinya di tempat ini. Warna-warni yang muncul di tiap-tiap batang pohon itu dikarenakan mengalami proses oksidasi kambium batang dengan oksigen. Sebagian orang percaya bahwasanya warna-warni yang ada di hutan ini itu memberikan energi atau memancarkan energi yang berbeda. Seperti diyakini oleh beberapa orang, warna hijau memberikan rasa ketenangan dan warna merah memberikan rasa keberanian. Mitos atau fakta? Yang pasti tempat ini memang menenangkan banget. Aku akan tanya sama petugas yang menjaga lokasi kawasan hutan pelangi ini. Halo Bapak. Halo. Ya, saya Ferry Bapak. Bapak Budiono. Ya. Oke. Bapak Budiono, ini saya perhatikan lagi asik sekali nih. Lagi bertugas atau gimana Bapak? Kebetulan saya membantu anak saya karena saya sudah tidak aktif, sudah pensiun. Oh, jadi Bapak sudah pensiun. Ya. Oke. Pensiunnya tahun berapa Pak? Tahun 2017. 2017. Ya, Selama menjadi petugas di sini udah berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Ya. Wow, lumayan lama juga ya. 40 tahun itu merupakan waktu yang enggak sebentar. Ya, Lama. lama. Ya kan Pak? Berarti Bapak tahu persis kenapa kawasan hutan di sini dinamakan hutan pelangi. Karena ini yang unik pohon ini satu-satunya, satu-satunya pohon ini. Tapi ada juga lainnya sama dengan ini namanya, cuma beda. Beda kulit. Oke. Ya. Enggak, yang saya maksud kenapa kawasan di sini dinamakan hutan pelangi, Pak? Itu kenapa? Karena ini ada pohon pelangi seperti ini. Karena ada pohon pelanginya. Ya. Oke, sehingga disebut atau dinamakan hutan pelangi. Hutan pelangi. Oke. Selain di sini ada hutan pelangi, area kawasan ini ada apa aja, Pak? Ada tanaman arokarya asal dari Papua, tapi lokasinya beda sama ini. Beda ya? Ya, beda. Di sisi sebelah sana ya? Ya, ya. Bapak selama 40 tahun dinas di kawasan hutan pelangi, terus apalagi Pak uniknya selama Bapak 40 tahun bertugas di sini? Pohon ini tertua. Tertua? Di kebun ini. Kenapa Bapak yakin kalau pohon ini merupakan pohon paling tua? Karena tanamannya tahun 1958. Oh, Ini peninggalan dari kakek saya. 1958. 5758. 5758. Ya. Tapi Indonesia sudah merdeka waktu Sudah itu ya. merdeka. Oke. Dan ini yang nanam adalah kakeknya Bapak Kakek Budiono. Ya, saya. Oh, oke. Pak Budiono, dulu lahan ini memang punya perhutani atau milik warga, Bapak? Dulu. Dulunya Waktu zaman kakeknya Bapak Budiono, milik perhutani. memang milik perhutani. Jadi Mm-mm. Bogor ini istilahnya pinjam pakai. Pinjam Oh, pakai. jadi ini bisa dikatakan sebagai tempat konservasi. Iya. Oh, untuk penelitian, Untuk penelitian. Institut Iya. Pertanian Bogor, Iya. IPB. Iya. Jadi memang kawasan hutan ini milik perhutani. Dan itu sudah lama ya Pak, Sudah bisa lama. dikatakan zaman Belanda mungkin ya Pak ya? Tahun dibangunnya kebun ini tahun 37.
1937. 1937. Jelas dong, berarti masih zaman kolonial Belanda atau Iya. Jepang mungkin ya. Ya, saya masih belum ada. Iya, karena yang nanam pohon ini aja kakeknya Kakek. Bapak Budiono Iya. ya. Tugasnya di perhutani ya Bapak ya, Ya di kebun ini. di kebun ini Iya. ya. Oke, Kakek pensiun, ganti bapak saya. oke. Jadi istilahnya turun temurun. Turun temurun ya. Sekarang anak saya. Oh, yang kedua. jadi dari kakek, terus habis gitu bapaknya Bapak Budiono, Iya. terus habis gitu Bapak Budiono, dan Oke. sekarang diteruskan atau dilanjutkan sama putranya. Oke. Pak Budiono, saya akan lanjut eksplorasi lagi di lokasi ini, dan terima kasih udah ngobrol bareng saya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Iya, Bapak sama-sama. Budiono. Sama-sama. Saya lanjut dulu ya Pak ya. Iya, iya. Menarik ya, warna-warni yang ada di hutan pelangi bukan cuma sekedar estetik, tapi juga bagian dari sebuah cerita. Kalau kalian berdiri di tempat ini, kalian bisa mendengarkan alunan suara, yaitu suara alam. Dan jika kalian beruntung, kalian bisa melihat berbagai macam fauna, seperti monyet ekor panjang, ayam hijau hutan, serta tupai pohon. Itu pun kalau kalian beruntung. Teman-teman, di area hutan pelangi masih ada bagian sisi yang terdalam. Dan aku bakal ngajakin kalian untuk explore ke dalam. So, let's go. Oh ya, aku lupa. Kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar hal apa yang ingin kalian tahu di part 2. Dan pastinya jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan perjalananku di Magical of Bondowoso. Begitu aku masuk ke sisi bagian dalam, ternyata suasananya di sini itu berubah, makin gelap. Sepertinya cahaya sedikit yang masuk di area sini. Ikuti terus channel ini supaya kita bisa sama-sama explore dan cerita tentang alam Indonesia. Karena Indonesia itu indah, Bondowoso itu keren.